Malaikat tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud manusia. Dikirim Tuhan dalam wujud manusia. Ya, itu lagunya Angie, saya ubah sedikit ya. Bukan bidadari tak bersayap, tapi malaikat tak bersayap. Apakah betul-betul malaikat itu exist? Apakah betul-betul angel itu ada? Kita sih banyak yang namanya angel ya. Angelina lah, Angela, siapapun juga itu yang dirumuskan dengan nama angel itu adalah malaikat. Tetapi kalau kita memiliki pertanyaan mengenai apakah malaikat sungguh ada, saya ingin mengajak kita untuk bertanya pada diri kita sendiri dulu. Apakah kita percaya bahwa Allah juga sungguh ada? Kalau Anda mengatakan Allah ada, maka Anda harus percaya juga bahwa malaikatnya ada. Kalau Anda mengatakan Allah tidak ada, maka it's okay, kamu mengatakan malaikat juga tidak ada. So no problem. Tetapi kalau Anda percaya Allah ada, dan juga Anda percaya bahwa apa yang berbicara mengenai Allah itu benar adanya, yang saya maksudkan adalah firman Allah itu benar adanya, Anda sering mengatakan firman Allah itu ya dan amin, dan itu berarti Anda mengiyakan sabda Allah sebagai kebenaran. Dan itu berarti Anda harus menerima dengan iman apa yang diwartakan di dalam kitab suci. Dan salah satu hal yang diwartakan dalam kitab suci adalah bahwa Allah begitu mencintai setiap jiwa, dan karena itu dia memelihara setiap jiwa. How? Dengan mengutus malaikatnya. Allah tidak selalu turun tangan dengan sendirinya. Allah punya banyak bawahan. Kalau saya mau rumuskan sebagai bawahan. Dan dia mengirimkan utusannya ini kepada manusia. Dan kita mengenal dalam kitab suci ada begitu banyak malaikat yang disebutkan. Kita ambil contoh. Dalam kitab suci perjanjian lama juga Allah mengirim malaikat untuk menjadi penolong bagi bangsa Israel. Berjalan di depan mereka untuk membela bangsa Israel. Dan juga misalnya dalam kitab suci perjanjian lama dari Deuterokanonika, kitab Tobit yang berbicara mengenai malaikat agung Rafael yang menjadi penyembuh. Dia memberikan obat kepada Tobia supaya dia membawakan obat tersebut untuk menyembuhkan Tobit yang sedang sakit, matanya buta waktu itu. Juga dalam Injil, di sana para penginjil menceritakan kepada kita penampakan malaikat seperti Gabriel yang membawa kabar sukacita kepada Bunda Maria mengenai dia akan mengandung seorang putra, dan juga Matius menceritakan itu kepada kita. Dan kalau kita ingat juga dalam Injil, Yesus ketika di Taman Getsemani itu juga didampingi oleh seorang malaikat ketika dia dikatakan berpelukan bagaikan darah, karena dia juga mengalami kecemasan, dia juga mengalami ketakutan sebagai manusia biasa. Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Dan dalam kemanusiaannya, dalam kecemasannya, dia membutuhkan pertolongan, dia membutuhkan pendampingan, dan malaikat datang untuk menghibur dia. Dan juga kita ingat kisah kebangkitan Yesus itu diwarnai dengan penampakan malaikat kepada para wanita yang mengatakan bahwa dia sudah bangkit, dia tidak ada lagi di sini. Pergilah, katakanlah kepada sahabat-sahabatnya, kepada para muridnya bahwa dia sungguh telah bangkit. Dan dalam kisah para rasul juga dikatakan bahwa Petrus itu juga didampingi oleh malaikat ketika dia berada dalam penjara. Bahkan malaikatlah yang membuka belenggu-belenggunya sehingga dia dapat keluar dari penjara tanpa ada hambatan apapun juga. Dan dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 juga dikatakan mengenai malaikat agung Mikael. Dialah panglima dari para malaikat. Nah, kalau kitab suci tidak dapat berbohong dan kitab suci kita yakini kebenarannya, maka kita juga harus menerima dalam iman kita bahwa malaikat pun itu ada. Dan dalam Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5 dan ayat 10, di sana tertulis dengan sangat jelas di ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Dan Paus Clemens yang ke-10 yang menjadi santo dalam gereja Katolik,
itu kemudian menjadikan tanggal 2 Oktober hari ini sebagai peringatan para malaikat pelindung. Dan ini sebenarnya diambil dari inspirasi Injil hari ini. Bagaimana Allah memperhatikan setiap jiwa manusia, bahkan seperti saya katakan kemarin, anak kecil dalam struktur masyarakat Yahudi itu dianggap yang paling bawah, yang paling rendah. Mereka tidak punya hak untuk berbicara, mereka betul-betul tidak berdaya. Dan Allah memperhatikan mereka yang tidak berdaya ini, yang boleh kita katakan mereka juga ini betul-betul lemah dan hanya mengandalkan belas kasih dan kemurahan. Allah memperhatikan, mencintai setiap jiwa. Dan malaikat adalah utusan Allah yang memang dikirim untuk memperhatikan, menjaga, dan memberikan nasihat. Dan masalahnya adalah manusia pada zaman sekarang sudah terlalu berpikir secara rasional. Dan manusia berbicara mengenai mana buktinya? Mana buktinya kalau memang mereka ada? Saya tidak melihatnya. Saya juga bertanya pada Anda melihat Allah? Siapa yang pernah melihat Allah? Tapi Anda percaya Allah ada? Iya. Kalau tidak, ya seperti saya katakan tadi, it's okay, Anda tidak percaya bahwa ada malaikat. Tapi kita dengan makhluk rasional ini, kita berpikir apa yang saya bisa lihat dengan mata, yang saya dengar dengan telinga, yang bisa saya rasakan dengan indera perasa saya, itulah yang saya yakini. Jangan menjadi Thomas di zaman sekarang yang harus melihat baru percaya. Juga tentang COVID, banyak orang tidak percaya bahwa COVID betul-betul ada, dan karena itu kita bisa memaklumi kenapa banyak orang bersikap dan hidup seperti tidak ada pandemi sama sekali. Kemampuan intelektual kita kadang-kadang membuat kita tertutup for something spiritual. Dan ingat, manusia tidak hanya terdiri dari kemampuan intelektual. Manusia berbicara mengenai IQ, kemudian EQ, emotional question, dan spiritual question. Dan sesungguhnya manusia selalu memiliki dimensi transendental ini. Dia memiliki keterbukaan terhadap yang ilahi, yang kita sebut sebagai spiritual dimension in ourselves. Dan seringkali manusia yang terlalu intelektual membuat dimensi spiritualnya turn off, tidak turn on. Dan ini kita bisa bayangkan, kita tidak punya koneksi sama sekali dengan kemampuan spiritual kita ketika kita memblokir diri kita. Ibaratnya, kalau kita ini handphone, kita mematikan itu fasilitas wifi kita, sehingga kita tidak bisa menangkap. Kalaupun ada wifi sekitar kita, kita nggak tahu. Atau misalnya kita mematikan koneksi jaringan kita, sehingga kita tidak menerima sama sekali pesan apapun juga. Itulah manusia yang hidup dari segi intelektualnya saja. Dia tidak percaya pada hal-hal yang berbau spiritual sama sekali. Dan kita harus percaya Allah tetap memberikan pertolongan pada kita. That is miracle in our life. Ada begitu banyak keajaiban yang Tuhan berikan pada kita ketika Dia memberikan campur tangannya dalam hidup kita. Dan bahkan in our daily life, dalam hidup kita sehari-hari, kita juga mengalami miracle yang nampaknya sederhana, kecil-kecil, tapi kalau kita renungkan, itu adalah tangan-tangan Tuhan yang menolong kita. Di sanalah kita merasakan bagaimana Tuhan juga mengutus malaikatnya untuk menjaga kita. Saya menceritakan pengalaman saya misalnya. Saya dulu sebelum masa pandemi sering bepergian dengan tim komisi saya. Dan suatu ketika kami dalam perjalanan dari Mamuju pulang kembali dari Tobadak menuju ke Mamuju dengan kendaraan mobil, dan di tengah jalan mobil tersebut bannya pecah. Dan Anda bayangkan kalau kita berada di luar kota seperti itu, bagaimana menangani ban yang pecah. Tetapi Anda bayangkan, dalam kecepatan mobil yang cukup tinggi, ketika ban itu pecah, kami tidak mengalami bahwa mobil terbalik. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira 10 meter depan kami ada tukang tambal ban. Betul-betul pertolongan Allah. Yang kedua, saya mengalami beberapa kali dengan teman-teman tim saya ketika kami berangkat di musim hujan di bandara-bandara kecil. Anda tahu kalau misalnya hujan, Anda tidak bisa mendarat sama sekali, harus berputar-putar atau balik kembali ke Makassar. Dan how luck we are. Anda bayangkan ketika kami mendarat baru hujan. So, itulah contoh bagaimana Tuhan mengirimkan pertolongan untuk kita. Yang kadang kita tidak mau lihat, kita hanya mengatakan that was luck, itu keberuntungan. No, I say to you, that is miracle in our life. Mari kita belajar untuk membuka signal HP kita. Kita mencoba online spiritual dimension in our life.
make it turn on. Jangan membuatnya turn off. Dan itu akan membuat kita peka dengan kehadiran Tuhan juga dalam pribadi-pribadi yang menjadi malaikat penolong kita sehari-hari. Bapak Ibu Guru, jadilah malaikat penolong dalam keluargamu, terhadap pasanganmu, terhadap anak-anak muridmu, dan anak-anak Semakara. Jadilah malaikat-malaikat cantik dan ganteng untuk orang tuamu di rumah, yang selalu siap dengan dirimu, dengan hatimu. Engkau tak bersayap, tapi engkau diutus Allah juga untuk menjadi penolong bagi sesama. Bapa Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dan kami percaya Engkau begitu mencintai kami setiap jiwa. Engkau perhatikan dan Engkau pandang dari surga. Maka lindungilah setiap anak-Mu yang mendengarkan renungan pagi ini. Anugerahkanlah kepada mereka perlindungan-Mu, kesehatan yang baik, sukacita dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Dan kami akan memandang wajah-Mu dengan penuh sukacita juga pada pagi hari ini, dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa untuk suster kepala sekolah, untuk Bapak Ibu Guru, para staf pegawai, anak-anak Semakara yang tercinta, juga orang tua mereka di rumah, dan semua pendengar renungan pagi ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Semakara, Tuhan memberkati, dan terima kasih untuk yang telah mensubscribe dirinya. Kita sekarang telah mencapai angka lebih dari 1000. Itu semua berkat kerjasama kita. Tuhan berkati Anda semua atas kemurahan hati Anda. Selamat pagi, see you tomorrow.